Halo ProSquad, kali ini kita akan belajar tentang selektor pada WebDriver I/O ya. Jadi kemarin kita udah coba setup WebDriver I/O-nya menggunakan metode test runner, dan kali ini kita akan belajar cara memilih elemen pada WebDriver I/O. Misal contoh kasusnya teman-teman mau memilih elemen search di sini agar kita bisa klik dan mengetik otomatis apa yang mau dicari. Atau mungkin teman-teman mau mencoba untuk tombol Get Started-nya ini diklik secara otomatis. Atau contoh paling umum, misal di sausdemo.com ya, yang website target kita, kita mau username-nya ini terisi secara otomatis dan tombol login-nya terklik secara otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buka project yang udah kita inisiasi pada video sebelumnya, dan di sini ada folder test. Ada baiknya mungkin kita kosongkan terlebih dahulu ya. Jadi kita hapus-hapus semua isinya, yang login page kita hapus dulu. Kita delete. Lalu yang spec.js ini juga kita hapus dulu. Jadi kita benar-benar mulai dari awal ya. Nah, untuk mengetik script test kita itu bisa kita ketik di ini ya, di folder spec ini yang berada di dalam folder test. Caranya ya silakan buat file baru. Mungkin namanya karena ini halaman login berarti login.spec.js ya. Gitu. Nah, lalu kita bisa membuat describe untuk menjelaskan kita mau ngapain. Jadi fitur login misal describe-nya. Function. Lalu di dalamnya ada it ya. Nah, it-nya ini mungkin isinya user bisa login dengan kredensial yang tepat gitu. Kredensial yang benar gitu. Lalu ada async function, karena untuk metodenya WebDriver I/O itu semuanya asinkronus ya, makanya kita harus menggunakan async di sini. Nah, kemudian kan kita mau ini ya, kita mau membuka website Saus Demo ini. Caranya gimana? Kalau di WebDriver I/O kita bisa mengimport browser dari @wdio/globals ya. Nah, di sini kita bisa import browser, bisa import dollar, dan bisa import expect untuk assertion. Jadi ada 3 hal yang paling sering kita import dari WDO global. Nah, browser ini biasa kita pakai untuk ya membuka URL atau mungkin melakukan scroll dan segala hal yang berkaitan dengan browser. Nah, mari kita coba kita pakai browser untuk membuka URL. Browser.url, dan kita copy URL dari saus demo. Setelah itu browsernya kita matikan. Browser pause, mungkin pause-nya 2 detik, paling nggak kita bisa lihat udah masuk ke saus demonya atau belum, dan dia akan mati sendiri tanpa perlu kita delete session ya, udah diatur sama WDIO. Nah, kurang lebih kode awalnya seperti ini. Kita coba save dan kita coba jalankan. Jadi buka terminal, masuk ke dalam foldernya, dan jalankan npm run wdio. Nah, otomatis membuka websitenya dan diam 2 detik sebelum otomatis tertutup. Berarti kita udah berhasil membuka websitenya ya. Nah, kemudian misal kita ada kasus saya mau mengklik tombol login ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tombol login pada WebDriver I/O? Nah, di sini kita bisa pelajari selektor yang tersedia di WDIO ya. Bisa buka dokumentasinya, lalu ke bagian guides. Di bagian guides ini ada halaman tentang selektor ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait
selektor apa aja sih yang bisa kita gunakan di WebDriver I/O. Nah, yang paling umum yang kita pakai itu adalah CSS Query Selector ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan selektor yang biasa kita gunakan di CSS untuk mencari elemen pada WebDriver I/O. Contoh, di Sauce Lab, tombol loginnya CSS selektornya apa ya? Kita coba inspect elemen. Dan agak zoom dikit ya mungkin. Nah, di sini kita lihat dia memiliki banyak identifier ya, ada ID-nya, ada kelasnya, ada type-nya, ada data test-nya, ada name-nya, ada value. Nah, kalau Pak udah belajar CSS selector, insya Allah hal seperti ini tuh nggak terlalu sulit. Misal saya mau select berdasarkan tag dan ID-nya ya. Jadi input, ID-nya login, login button. Nah, caranya di WebDriver I/O cukup dengan mengetik await, lalu $, dalam kurung, dan string, kemudian diikuti dengan selektor CSS-nya. Di sini misal saya mau nyebutin input yang memiliki ID login button. Karena ya si tombol login ini merupakan tag input yang memiliki ID login button ya. Nah, kemudian kalau udah kita dapatin elemennya mau kita apain? Gitu. Nah, ada dua cara ya untuk ini, untuk misal kita mau klik. Nah, di sini ada dua cara untuk mengklik tombol ini. Bisa langsung dengan menyambungkan metode klik pada si elemen yang udah kita temukan, atau elemennya bisa kita simpan dulu pada sebuah variabel, misal konstanta login login button, dan login buttonnya kita klik. Sama aja ya, mau disambung langsung klik di sebelah kanannya, atau mau disimpan dulu ke variabel, lalu kita lakukan aksi terhadap variabel tersebut, juga boleh. Kita save, dan kalau kita coba klik tombol login tanpa mengisi username dan password, maka di sini ada pesan error ya, epic set fast, username is required. Nah, kita coba cek, kita save, dan apakah benar itu juga terjadi pada script test kita. Kita coba jalankan ya. npm run wdio. Oke, bener ya. Epic set fast, username is required. Nah, berarti CSS selektornya udah berhasil. Nah, kemudian ada selektor apa lagi sih di sini? Oh, ternyata ada link text ya. Jadi untuk yang jenis tag-nya itu A atau anchor, dan dia memiliki teks di dalamnya, itu kita bisa select menggunakan sama dengan seperti ini ya, sama dengan isi dari link tersebut. Jadi labelnya, si teksnya. Nah, contoh kalau di Saus Demo ada nggak ya? Sepertinya di halaman ini nggak ada. Coba kita login dulu. Atau langsung ke inventory bisa nggak? Inventory HTML. Oh, wajib login ya. Nggak ada link di sini. Kalau yang internet Heroku tadi, the internet. Oh, ini link ya. Oke, kita bisa menggunakan yang internet Heroku ini. Dan kalau kita klik kanan kan ini tuh merupakan link ya. Nah, ahref /b testing, atau kita coba yang basic out deh. Nah, kalau kita lihat kan isinya merupakan basic out ya. Mari kita coba, kita akses. Ini mungkin saya ubah bukan fitur login, tapi belajar selektor. Belajar selektor, user bisa login dengan kredensial yang benar. Lebih tepatnya, belajar CSS Selector. Oh, oke. Menggunakan CSS Selector. Lalu ada it lagi.
menggunakan link selector. Jadi kita buka browsernya, await browser.url, sebutin URL-nya kemana, ke internet Heroku, lalu kita cari href yang memiliki kata-kata basic out ya. Nah, kalau ikut dokumentasi WDIO berarti menggunakan await, dolarnya kemudian menggunakan sama dengan. Nah, di dalam sama dengan ini kita sebutin apa isi dari anchor-nya ini. Oh, basic out. Basic out. Nah, lalu coba langsung kita klik ya. Gitu. Kita klik dan kita pause 2 detik. Nah, agar si tesnya itu nggak ke sini dulu, nggak ke saus demo dulu, ini kita skip aja ya. Atau menggunakan only juga boleh, it only. Jadi agar it ini aja yang dijalankan. Kita save dan kita coba jalankan npm run wdo. Basic out. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat, modalnya sudah terbuka. Apakah hal yang sama akan terjadi ketika saya mengklik basic out ini? Sama ya. Jadi kita diminta untuk login dengan metode membuka modal seperti ini. Oke, simple. Lanjut, itu menggunakan link selector. Persyaratannya tag-nya harus A ya, harus anchor. Kalau bukan anchor dia nggak akan berfungsi. Dan ini juga kalau misal kalau kita lihat tadi kan kita harus mengetikkan secara full ya basic out ya. Kalau cuma mau ngetik sebagian aja bisa menggunakan bintang seperti ini. Lalu mungkin ketik setengahnya aja seperti itu. Atau basicnya aja. Nah itu ya untuk partial link text. Nah kemudian kalau teman-teman mau mencari elemen dengan sebuah teks ya. Nah, itu bisa menggunakan H1 atau nama tag-nya, misal P atau div, sama dengan apa isi dari tag tersebut. Jadi mirip-mirip dengan link ya. Kalau link kan kita nggak perlu menyebutkan A seperti ini ya. Jadi langsung sama dengan aja dia akan mencari A. Nah, kalau kita menggunakan, kalau dia ada di tag lain selain link, kita harus menyebutkan nama tag-nya. Misal kita kembali ke Swag Lab aja, dan sepertinya internet aja deh. Internet, oke, atas Swag Lab aja. Kayaknya lebih gampang. Inspect, tapi nggak ada isinya. Ini ada isinya, tapi mau diapain? Hmm, Oke, kita cari dulu website yang memiliki contoh yang bagus ya. Atau WebDriver.io aja. Coba websitenya WebDriver.io ada apa aja sih? Getting started ini dia isinya apa sih? Inspect. Oh, dia merupakan A. Yang selain A, ada yang button tidak ya? Robot ini nggak ada isinya. Atau nggak usah diklik tapi kita konsolog aja isinya ya. Soalnya saya nggak menemukan contoh yang bagus. Kita pakai yang Swag Labs aja. Dan kita inspect. Dia merupakan div, memiliki kelas login logo yang isinya
swag lab ya. Nah, berarti kita bisa mencari div sama dengan swag labs. It menggunakan namanya apa? Text selector kalau nggak salah. Elemen with certain text. Kita anggap aja text selector ya. Menggunakan text selector. Isinya asing function dollar. Lalu kita buka URL-nya, browser titik URL ke source demo. Lalu kita await atau kita ambil konstanta title sama dengan await dollar, lalu kita sebutin nama tag-nya apa, nama tag-nya div ya. Kalau kita lihat di sini dia merupakan div, lalu memiliki kelas login logo dan isinya adalah swag labs. Kita cuma perlu div-nya dan isi dari kontennya. Div sama dengan swag labs ya. Nah, lalu kalau udah didapetin ini mau diapain? Mungkin saya ambil isinya ya, title text sama dengan await title titik get. Kita ambil teksnya dan mau saya console log. Kita console log title teksnya. Sesimpel itu. Apakah benar swag labs yang akan keluar? Mungkin biar gampang dilihat saya tandain ya. Ini titelnya. Lalu kita jalankan ini aja, it yang ini aja, save, dan coba kita run. Oke, dia akan terbuka. Dan, nah kalau kita lihat console log-nya, apakah sudah berhasil? Ini ketemu. Ini yang saya buat, pagar-pagar, ini titelnya, dan muncul swag labs ya. Berarti kita udah berhasil mendapatkan isi dari selektor ini. Ya walaupun kita udah ketik sendiri ya sebenarnya. Nah, seperti itu untuk selektor yang jenisnya teks tapi teks tapi bukan anchor, bukan link. Kita harus nyebutin nama tagnya. Nah, kalau misal cuma mau sebagiannya dari teks tersebut, misal swag-nya aja yang mau kita cari, maka kita bisa menggunakan tanda bintang ya. Tanda bintang seperti ini. Atau kalau misal mau case-nya insensitif, jadi huruf S-nya nggak usah besar, itu bisa dicampur dengan titik. Jadi div, titik bintang, titik itu artinya insensitif, bintang itu artinya partial, sebagian aja. Lalu kita masukkan nama teksnya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang text selector. Kemudian ada berdasarkan nama tag-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman coba sendiri, ya bisa langsung dengan mengetikkan tag dari yang kita cari. Seperti itu. Dan yang paling penting itu ini, bisa menggunakan Expat ya. Untuk Expat ini bisa kalian pelajari di Expat cheat sheet. Nah, Expat cheat sheet ini semacam apa ya? Kalau kalian udah pernah belajar tentang CSS Selector dan mau menerjemahkan ilmunya ke Expat, itu bisa melalui website ini ya, punyanya DevHints. Nah, misal mau pilih tag P yang berada di dalam tag div, kalau di Expat kan bisa pakai //div//p. Seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan juga di sini. Mari kita coba. Ini saya hapus. It menggunakan
expect selector. Async function misal kita milih apa ya? Di sini di source demo saya mau ngetik username secara otomatis misal. Nah, saya bisa menggunakan expect untuk memilih input yang memiliki atribut ini nih, data test username. Itu ya, mari kita coba. Caranya gimana kalau di expect? Expect saya mau milih atribut. Ini ketemu. Atribut selector, kalau mau memilih input dengan atribut tertentu, bisa menggunakan input, terus add nama atribut, dan isi dari atributnya. Oke, mari kita coba. Kita buka source demo, lalu ambil inputnya, input username sama dengan await dollar, nama selektornya apa, pakai expect berarti pakai slash dulu di awal, lalu apa lagi tuh? Lalu kita mau ngambil input ya, berarti saya harus ngetik input, dan saya mau mengambil ininya, data testnya, yang memiliki data test username. Berarti pakai add ya, input add data test sama dengan username. Username ini bisa, kalau misal udah ketemu, kita coba ketik sesuatu ke input tersebut. Input username, set value, kita await dulu, saya lupa, mohon maaf. Input username, kita set value-nya menjadi misal user Bambang, misal username-nya seperti itu. Lalu kita pause ya untuk melihat apakah udah berhasil atau belum. Kita save dan it-nya tambahkan only di sini. npm run wdio, kita coba jalankan. Oke, lihat muncul user Bambang di username-nya ya. Berarti selektor menggunakan expect ini berhasil. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk selektor yang akan kita pelajari. Jadi bisa menggunakan CSS selector, ini yang paling gampang dan paling fleksibel. Nggak perlu tahu isi dari elemennya itu apa. Cukup mengetahui nama tag, kelas, atau ID-nya, atau atributnya. Nah, kemudian bisa menggunakan link selector kalau misal mau memilih link, bisa menggunakan sama dengan aja, atau dicampur dengan bintang atau titik ya. Begitu juga dengan tag selector, bedanya dengan link, kita harus nyebutin nama tagnya, campur bintang kalau misal mau sebagian doang yang teman-teman tahu atau yang mau diketik, atau campur titik kalau misal mau case-nya tidak sensitif. Jadi bisa huruf kecil besar, dia akan ketemu. Dan yang terakhir ada yang menggunakan expect selector, jadi menggunakan expect untuk mencari elemen. Oke, mungkin ini aja untuk materi selektor pada WebDriver IO. Sampai ketemu pada video berikutnya.